Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara setting indikator RSI dengan 3 level overshoot dan 3 level overbought. Jadi seperti biasa sebelumnya, setelah MT4 kita jalankan, kita ambil seperti ini, dan ini kita atur layar chartnya biar ada batas harian. Klik sebelah kanan mouse, klik properties seperti biasa. Ini tampilkan batas harian ini ya, show per separator. Terus chart shift kita centang juga agar chart batang candle tidak terlalu mepet di batas kanan layar. Kita klik OK kalau sudah ya, seperti ini. Ini kita tampilkan time frame M5 misalnya. Terus seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk memasang indikator RSI, caranya klik menu insert, klik indikator atau ditunjuk saja, kemudian ditunjuk atau diklik osilator, dan klik relative strength index. Ya, di sini parameter, kita klik parameter. Bagian parameter kita menggunakan standarnya 14, kemudian warnanya ini standarnya biru, kita nggak mengubah ya, tetap biru aja. Kemudian untuk levelnya, baru levelnya ini kita setting. Ini tadi apply to close price ya, jadi diterapkan pada harga penutupan setiap batang candle. Kemudian levelnya ini sudah ada satu level oversold dan overbought, dimana untuk oversoldnya di level 30 dan overboughtnya di level 70. Sekarang kita akan tambahkan dua level lagi. Add, untuk oversoldnya kita kecilkan menjadi 25. Kemudian add lagi, untuk overboughtnya kita buat 75 ya. Lalu satu lagi kita tambahkan, add, oversoldnya kita buat 20 dan overboughtnya kita buat 80 ya. Sudah kita tentukan warna garis levelnya, misalnya kita gunakan warna magenta atau warna merah misalnya, merah. Klik OK ya. Maka di sini akan tampil 3 garis level atas dan 3 garis level bawah, di mana 3 garis level atas merupakan garis overbought dengan nilai 70, 75, dan 80. Kemudian yang bagian bawah merupakan garis oversold dengan nilai 30, 25, dan 20. Kemudian cara menggunakan dalam analisa pergerakan harga, garis level atas atau garis level overbought ini dengan nilai 70 merupakan nilai yang paling rendah, sedangkan nilai 75 nilai sedang, dan kita sebut saja sebagai nilai sedang, atau yang 80 kita sebut nilai yang level tinggi ya. Begitu juga 3 garis bawah ini ya, 30, 25, dan 20, di mana 20 merupakan level bawah yang paling rendah. Cara membacanya atau cara menggunakan untuk analisa pergerakan harga, apabila harga bergerak ke level 70, tentu saja harga sudah mengalami overbought atau jenuh atas ya. Tapi lebih bagus lagi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi apabila pergerakan harga ini menyentuh di level
75, maka akurasinya akan menjadi lebih bagus dalam menganalisa harga, dalam pengambilan keputusan. Dan lebih tinggi lagi apabila harga bergerak ke atas hingga menyentuh di level 80 seperti ini di belah kiri ya. Jadi ini harga naik hingga mencapai level 80 di garis overbought, maka akurasi untuk kembali rebound atau kembali balik arah ke bawah lebih tinggi, sehingga kalau kita menggunakan garis level ini sebagai analisa pergerakan harga dan analisa untuk menentukan titik entry ya, titik buy atau sell, tentu saja nilai yang paling tinggi untuk garis levelnya ya, titik overbought-nya ini akan menjadi titik entry yang lebih bagus untuk melakukan open sell atau melakukan entry sell apabila garis ini melewati atau menyentuh di titik level overbought di level yang ketiga ini, atau di nilai 80. Sedangkan apabila harga turun ke bawah terus hingga menyentuh di level 30, apalagi di level rendah lagi 25, dan yang paling rendah adalah 20, maka akan menjadi lebih bagus di level yang paling rendah. Tapi ingat bahwa ini hanya berlaku untuk market yang tidak mengalami volatilitas yang tinggi, dimana apabila market atau pasar mengalami volatilitas yang sangat tinggi, biasanya di pembukaan pasar Amerika, pembukaan pasar Eropa, maka bisa saja setelah melewati overbought garis 80 ini tidak kembali, harga tidak mengalami rebound atau turun balik ya, melainkan terus naik ke atas. Ini terjadi apabila tren sangat kuat, dan biasanya terjadi pada sesi open market Eropa dan Amerika. Begitu juga kalau harga terus turun ke bawah hingga mencapai level terendah 20, apakah harga akan kembali naik ke atas? Belum tentu apabila dalam keadaan market yang mengalami tren sangat kuat, yaitu tadi pada pasar-pasar, sesi-sesi pasar pembukaan pasar Amerika dan Eropa biasanya pergerakan sangat kuat, dan pada saat itu walaupun sudah menyentuh di level terendah 20, maka harga belum mengalami rebound balik lagi ke atas, melainkan meneruskan tren ya, meneruskan tren yang sangat kuat tadi, turun terus. Begitu juga kalau melewati batas atas 80, harga tidak mengalami balik arah kembali turun, melainkan akan tetap naik. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati, jadi harus betul-betul hati-hati dalam menentukan titik open sell maupun open buy. Jangan-jangan misalnya hari sudah menyentuh di level 80, kita yakin bahwa itu akan balik turun, kita melakukan open sell di sini di titik 80, ternyata harga masih naik, sehingga kita akan mengalami plotting minus ya. Jadi akan mengalami plotting minus, dan apabila harga akan naik terus karena tren yang sangat kuat, plotting minusnya akan semakin tinggi. Dalam kondisi ini kita harus cepat mengambil keputusan melakukan closing ya, atau tutup sebelum tutup posisi, sebelum minus menjadi lebih tinggi. Juga apabila harga turun ke bawah, kita melakukan buy, tren akan terus trending kuat turun terus, sehingga kita mengalami plotting minus tinggi, maka kita harus cepat-cepat mengambil keputusan sebelum itu terjadi gitu. Yaitu cara menggunakan RSI dengan 3 level oversold dan 3 level overbought, dimana ini nanti kita bisa menggunakannya sebagai acuan, sebagai trigger untuk membuat robot trading.
Jadi RSI ini atau Relative Strength Index ini sangat mudah dalam menentukan titik entry, terutama dalam pembuatan robot trading. Jadi algoritmanya apabila harga naik ke atas melewati garis overbought yang pertama misalnya, maka robot kita suruh untuk melakukan open posisi sell. Ya. Begitu juga robot juga kita berikan algoritma apabila harga melewati garis overbought yang kedua yaitu di nilai 75, maka robot akan kita suruh untuk melakukan open sell juga. Dan kita tentukan TP-nya pendek-pendek saja misalnya, sehingga ketika harga mengalami koreksi turun atau rebound balik turun ke bawah dengan nilai tertentu misalnya 5 pip saja, maka akan terclose dengan profit. Begitu juga apabila Anda membuat algoritma untuk menentukan nilai overbought yang paling tinggi yaitu 80, maka kita akan memberikan algoritma kepada robot trading apabila pergerakan harga ini melewati di garis overbought yang 80 ini, maka lakukanlah open sell dan kita tentukan TP-nya misalnya 5 pip atau 10 pip. Jadi mungkin semakin tinggi level kita untuk buka posisi, maka TP-nya atau take profit-nya bisa kita berikan nilai lebih tinggi. Misalnya kalau di level 70 kita memberikan TP 2 pip atau 3 pip, ketika di level 75 kita memberikan TP 5 pip misalnya saja. Dan ketika harga melewati overbought yang ketiga di level 80, kita membuat atau menentukan TP-nya misalnya 10 pip ya. Begitu juga sebaliknya apabila harga melewati garis oversold yang bawah ini, kita bisa membuat algoritma tradingnya ya. Apabila melewati level 30 bawah ini, maka robot kita suruh untuk melakukan open buy dan kita berikan TP misalnya 2 pip atau 3 pip. Dan apabila harga bergerak terus ke bawah melewati garis overbought yang dengan nilai 25 ini yang kedua, maka kita berikan open posisi buy dan nilai TP-nya misalnya 5 pip ya. Seterusnya apabila harga bergerak bawah yang melewati garis level terendah ini 20, misalnya kita lakukan open buy dengan memberikan nilai TP 10 pip misalnya ya, 100 poin atau 10 pip, bisa seperti itu ya. Nah, itu cara memasang indikator RSI dan cara setting level-levelnya, dimana kita di sini membuat 3 level tadi. Untuk bagian berikutnya ini kita akan membuat robot tradingnya dengan analisa seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita akan menggunakan titik entry di level-level yang sudah ada di sini, level atas, level 70, level 75 dan level 80 kita gunakan sebagai titik acuan untuk melakukan entry sell pada robot trading atau manual juga bisa. Dan juga apabila nanti harga melewati batas bawah ini ada titik buy ya, 3 titik buy dalam algoritma trading nanti kita akan melakukan open buy di titik 30, titik 25 dan titik 20. Nah, untuk kali ini dulu, akan ketemu lagi dalam pembuatan robot tradingnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.